Kanan Polres, kanan Polres. Udah deh. Sini. Kuat. Yang saya hormati rekan-rekan media yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kami Polres Rokan Hulu akan melaksanakan press release operasi anti narkotik Lancang Kuning tahun 2022. Jadi tahun 2023 perlu diketahui seyogianya dari tanggal 21 Februari 2023 selama 21 hari sampai dengan 14 Maret 2023 jajaran Polri melaksanakan operasi antik yang sasaran utamanya adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya. Jadi untuk Polres Rokan Hulu sendiri selama pelaksanaan operasi antik total mengungkap sebanyak 32 kasus dengan jumlah tersangka total 43 orang, yaitu 42 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Untuk periode ini tidak ada tersangka anak, jadi laki-laki 42 orang dan perempuan 1 orang. Dengan perincian jumlah total barang bukti seberat 130,05 gram sabu-sabu, 17,24 gram ganja, dan 2 butir ekstasi. Dan ini hasil pengungkapan saat res narkoba beserta dengan Polsek jajaran Polres Rokan Hulu. Untuk saat narkoba sendiri ada 12 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 15 orang dan barang bukti sabu-sabu seberat 68,19 gram dan ekstasi 2 butir. Sedangkan Polsek jajaran ada 20 kasus, yaitu Polsek jajaran ini yang tidak melakukan penangkapan Polsek Rambah, jadi ada 11 Polsek. Total ada 20 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 28 orang. Barang bukti seberat 68,86 gram sabu dan ganja seberat 17,24 gram untuk ganja. Kemudian memang kalau di operasi antik sebelumnya banyak tangkapan di Ujung Batu. Kalau berdasarkan inventarisir kami pada saat pelaksanaan ini di wilayah Tambusai Utara kami ada 5 kasus, kemudian di Pusat Kunto Darussalam 5 kasus, di wilayah hukum Polsek Rambah ada 4 kasus, kemudian di wilayah Ujung Batu 3 kasus, wilayah Kabun 3 kasus, wilayah Bonai Darussalam 3 kasus, Kepenuhan, Tambusai dan Rokan 4 Koto masing-masing 2 kasus, Tandun, Rambah Hilir dan Rambah Samo masing-masing 1 kasus. Ini untuk data pengungkapan kami di periode ini. Sebagai gambaran untuk operasi antik tahun 2022 Polres Rokan Hulu dan jajaran itu mengungkap sebanyak 25 kasus. Jadi ada kenaikan sekitar 7 kasus untuk jumlah pengungkapan. Ya, mungkin itu sebagai pembuka mendapat informasi untuk di wilayah pelaksanaan di wilayah Polda. Polres Rokan Hulu menduduki peringkat ketiga untuk jumlah pengungkapan. Jadi peringkat 1 ada di Polresta Pekanbaru, peringkat 2 Polres Kampar, Polres Rokan Hulu peringkat ke-3. Mungkin itu sedikit tambahan untuk rekan-rekan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, jawabannya kami sampaikan.
semuanya rata-rata bandar dan pengguna. Ya, semuanya rata-rata bandar dan pengguna, kecuali yang perempuan memang pengguna, kurir, pengguna dan kurir untuk yang tersangka perempuan. Selain yang dari perempuan, bandar dan pengguna. Apakah baik Pak? Jadi sebetulnya dalam kasus narkoba ini, pengungkapan ini beda dengan kasus pidana umum. Ya, kalau sedikit mungkin pengungkapan di pidana umum itu merupakan suatu keberhasilan. Namun kalau di kasus narkoba ini semakin banyak kita melakukan pengungkapan, itulah bentuk suatu keberhasilan. Kenapa ada peningkatan? Berarti inilah bentuk kinerja kami dari Polres jajaran melakukan untuk mempersempit atau untuk mengungkap penyalahgunaan narkotika di wilayah Pekanbaru ini, seperti itu Pak. Dari kepolisian ini juga tidak bisa bekerja sendiri Pak. Jadi kami semua juga memperdayakan dari informasi dari masyarakat dengan IT yang kami gunakan juga, seperti itu Pak. Sudah semua. Sudah semua. Kemudian di Rohul ini kan termasuk udah besar nih Komandan. Langkah apa kedepannya memutus mata rantai dari perbatasan ke perbatasan karena lintas provinsi ini Komandan? Jadi kalau untuk dari segi penegakan hukum, kita sebenarnya sampaikan Pak Kasat Reskrim Narkoba, kita tetap menggiatkan pengungkapan. Dan di sini juga saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Rokan Hulu karena memang mayoritas pengungkapan di periode ini adalah informasi dari masyarakat, ya, informasi dari masyarakat yang berani speak up, menyampaikan tentang adanya peredaran ilegal narkotika di wilayah di daerahnya, dan menginformasikan kepada Polri sehingga kita bisa melakukan pengungkapan. Nah, untuk pencegahan sendiri kita pasti akan tetap masif melalui sosialisasi, ya, segala macam itu untuk meningkatkan budaya anti narkoba. Di sini juga kami mengharapkan peran serta seluruh elemen masyarakat, ya, dan terutama para stakeholder untuk juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran narkoba secara ilegal, sehingga peredaran gelap narkoba di Rokan Hulu ini bisa diminimalisir, syukur-syukur bisa kita hilangkan, seperti itu. Pak, izin penangkapan. Jadi pengungkapan di wilayah Tembusai Utara ini hasil pengembangan kita. Jadi berawal dari informasi masyarakat, kita mengungkap pertamanya dari kakaknya. Jadi setelah kakaknya kami gali, terus kami kembangkan, ternyata ada lagi si kembar namanya dari adiknya. Jadi kita kembangkan dan terus kita kejar sampai dapat. Memang adik-beradik sudah hampir, kalau pengakuan tersangka baru hampir 8 bulan. Tapi kalau yang kami monitor sudah setahun lebih. Jadi informasi yang kami peroleh, ya, rata-rata yang menyuplai ini dari luar Rokan Hulu, ya. Ada yang dari Sumatera Utara, kemudian ada juga dari kabupaten tetangga kita, seperti dari Bengkalis, karena Bengkalis merupakan daerah pesisir yang mempunyai banyak pelabuhan. Namun untuk siapanya sampai saat ini yang di atas sananya itu, di puncaknya mungkin misalnya penyuplai itu namanya belum kita kantong, karena banyak modus yang digunakan oleh pengedar ini dan banyak alasan tidak mengetahui dengan sistem ambil di tempat. Jadi kami belum dapat mengantongi nama-nama yang di luar sana, yang di luar provinsi apalagi. Pak, kasih Pak, izin Pak.
Jadi gini, tindakan tegas yang pasti kita akan lakukan penangkapan terhadap para pelaku, dan kami juga tetap akan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Ya, karena kalau harapannya itu zero, ya di program ini zero. Jadi ya dari pencegahan lah kita sama-sama, termasuk teman-teman media yang bisa juga menjadi penyuluh melalui tulisan-tulisan teman-teman di media. Jadi kalau pengungkapan udah pasti akan kita lakukan. Terakhir Pak, ada nggak penangkapan yang sempat kejar-kejaran gitu atau tembak buat gitu? Gimana Pak? Biar jangan tegang kali. Ya, bagus, Siap. bagus Pak Kopra pertanyaannya. Sebetulnya ini teknis kami di lapangan Siap. dalam melakukan pengungkapan. Kalau disampaikan nanti semuanya mungkin lebih dari itu. Lebih dari itu Pak ya? Lebih dari itu. Karena kalau dilihat di TV itu seru dia kejar-kejaran. Residivis ada Pak? Banyak. Banyak ya, ada ya. Yang berapa Banyak kali, Pak? residivis. Yang berapa kali Pak? Rata-rata 2 kali. 2 kali residivis. Pencegahan dalam untuk didiknya nih Pak, untuk penunggu berat dalam pemberian pasalnya Pak, residivis. Kita tetap lampirkan residivisnya dengan memintakan datanya ke lapas. Kita tetap lampirkan biar ada hukuman dan efek jerah bagi mereka. Polres Narkoba dan Polsek Jajaran itu ikhlas melaksanakan tugas, gitu ya. Jadi terkait reward, secara umum pasti ada reward, namun kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau yang secara langsung, ya kan, yang secara langsung tentu sudah kita sampaikan, namun yang secara administrasi akan kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Peraturan sama, pasal pokoknya sama. Ya, oke, cukup. Satu, dua. Tunggu dulu. Belum diangkat. Tiga. Sudah Dan. Yang di bawah juga senyum. Izin Dan. 1, 2, 3.